Kalau kamu memang bisa benar-benar bisa nyantet, kamu santet saya, ya kan? Nggak perlu menunggu bayaran dari orang yang hanya mungkin 1 juta, 2 juta, atau hanya ratusan ribu saja. Saya bayar kalau kamu bisa nyantet saya 100 juta di tempat. Lihat ada orang sayembara menantang dukun santet. Baru sadar kamu kalau santet itu hanya permainan psikologi. Baru nyadar. Siapa yang bisa nyantet saya kasih hadiah 1 miliar. Hanya ikut-ikutan aja. Dulu kemana? Siapapun yang mempunyai ilmu santet atau yang disebut dukun santet, saya Samsudin, pengasuh pondok pesantren Nuswantoro, menantang siapapun yang punya ilmu santet. Boleh tanda tangan di atas materai, boleh disaksikan oleh banyak orang, boleh ditentukan di mana saja, boleh minta syarat apa saja, baju saja, baju saja, atau rambut saya atau apa. Saya kasih syarat. Tanda tangan di atas materai, kalau bisa nyantet saya kasih 1 miliar rupiah. Makanya sekarang ada yang nantang santet saya hadiah 1 miliar. Dulu kemana kan? Hanya ikut-ikutan doang. Baru nyadar kalau santet itu hanya permainan psikologi. Beda sama membunuh tanpa menyentuh, itu adalah racun. Jika racun dari ingatan bisa jadi racun dari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, ini beneran mau nantang dukun santet? Mau nantang dukun santet? Yang itu di komunitas itu? Oh, sayembara itu. Iya. Jadi karena banyaknya orang yang terkena gangguan sihir dan juga santet, jadi saya beranggapan begini, kenapa sih dukun-dukun santet itu nyantetnya orang-orang yang tidak memahami tentang ilmu-ilmu kegaiban seperti ini? Kenapa sih orang yang tidak memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu hikmah yang harus menjadi korban? Kenapa sih orang-orang yang harusnya bisa hidup tenang, tentram dengan keluarganya harus diganggu usahanya, harus diganggu rumah tangganya? Ada yang menggunakan tanah kuburan, ada yang dengan menggunakan tulang pukang, dan lain sebagainya. Lalu saya berpikir, kenapa enggak saya saja sih yang disantet begitu? Dan saya melakukan hal semacam ini bukan karena merasa diri saya itu hebat dan sebagainya, tidak. Manusia itu tidak ada yang hebat. Karena yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pun hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup karena ada yang maha hidup, ya Hayyu ya Qayyum. Kita itu hidup karena dihidupkan oleh Allah. Dan kita ini pun kuat karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Tetapi di sini bukan masalah sombong dan sebagainya, itu perspektif pemikiran masing-masing lah. Tetapi saya juga mengambil salah satu riwayat yang disampaikan oleh beberapa ulama kita, kiai kita. Yang mengatakan bahwa sombong terhadap orang yang sombong, sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Jadi intinya dukun-dukun santet yang sombong ini loh, terkadang ada di suatu daerah atau di suatu tempat. Ada juga di daerah Malang. Saya pernah menemukan sebuah desa di mana di desa tersebut ada orang yang ketika marah, saya santet kamu, kayak itu, dan bertindak sesukanya seperti itu. Maka dari situ saya mengatakan, kalau kamu memang bisa benar-benar bisa nyantet, kamu santet saya, ya kan? Nggak perlu menunggu bayaran dari orang yang hanya mungkin 1 juta, 2 juta, atau hanya ratusan ribu saja. Saya bayar kalau kamu bisa nyantet saya
100 juta di tempat, uang muka di tempat. Nggak perlu takut. Kalau semuanya kamu nggak bisa nyeret saya, wah kamu harus kena denda, ya kan? Seperti si badut merah itu, ya kan? Seperti Santo. Kalau saya enggak, kamu nggak bisa nyeret saya nggak apa-apa. Yang penting kamu taubat, itu saja. Berarti ilmu kamu tidak seberapa, karena memang saya berkeyakinan ini bukan masalah sombong ya. Ilmu Allah itu di atas segalanya. Ilmu hitam, ilmu setan, dan ilmu putih tidak ada apa-apanya. Sesuatu hal yang gelap ketika datang yang terang, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Pasti yang terang akan binasa. Ketika kejahatan datang kebenaran, maka kejahatan pasti akan hancur. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di hari ini, dan sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu, saya mengatakan siapapun yang mempunyai ilmu santet atau yang disebut dukun santet, saya Samsudin, pengasuh pondok pesantren Nuswantoro, menantang siapapun yang punya ilmu santet. Boleh tanda tangan di atas materai, boleh disaksikan oleh banyak orang, boleh ditentukan di mana saja, boleh minta syarat apa saja, baju saja, atau rambut saya atau apalah. Saya kasih syaratnya. Tanda tangan di atas materai, kalau bisa nyantet saya kasih 1 miliar rupiah. Uang muka di depan, tidak di belakang. Bisa langsung dibuktikan. Seperti itu. Karena di akhir zaman seperti ini, ternyata banyak orang-orang yang menggunakan cara-cara yang licik. Entah itu pengusaha dan lain sebagainya, bahkan di golongan pejabat pun juga ada. Yang tidak bisa bersaing secara sehat menggunakan dukun santet menghancurkan usaha orang. Seperti yang ketika saya tangani di Malang kemarin, di tempatnya Ibu Tumilah. Bagaimana ketika di dalam rumahnya keluar api, ketika bongkar tembok keluar darah. Dan itu disaksikan oleh warga dan masyarakat. Silahkan yang mau bully atau apa, tapi nyatanya orangnya sekarang sudah sembuh dengan izin Allah. Jadi memang benar, saudaraku, memang benar. Saya menantang karena saya ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa ilmu Allah itu tidak perlu takut dengan ilmu-ilmu santet. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu saja. Mungkin kalau ada yang bertanya amalan apa yang saya gunakan, amalannya adalah sholawat. Terkhusus adalah sholawat Nuridat. Karena sholawat Nuridat ini saya sudah mendapatkan ijazah dari 41 kiai. Ada tebal segini, sanad-sanadnya ada. Yaitu pertama adalah sholawat Nuridat. Dan tentunya adalah Al-Fatihah, ayat kursi, dan itu semuanya insya Allah ketika kita amalkan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, pendekar? Siap. Ho'ah tenan. Yang penting ojo nesuan. Dan bagi siapapun yang merasa punya ilmu santet, silahkan datang ke sini dan tanda tangan di atas materai. Ini bukan masalah kesombongan, karena banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban dari dukun-dukun ini. Terus semua saudara-saudaraku, kita mau berangkat lagi karena ini ada yang menantang kita. Kita datangi. Tadi malam juga ada. Lihat di channel YouTube saya. Akan saya live-kan secara perdana dukun yang mau menyantet saya. Pokoknya siapapun lah yang merasa punya ilmu santet. Ya. Jadi begitu ya, sudah jelas ya apa yang saya sampaikan ya, bahwa saya menantang semua dukun-dukun santet, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Karena sudah ada yang DM saya, katanya dari India mau nyantet saya. Oke, minta syarat apa? Jabanin, ho'ah tenan. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.
Nah, saya akan membahas tentang orang halu Pondok Drama Nusantara yang selama ini diklaim pemilik atau yang memiliki ilmu karomah atau al-hikmah, ngeklaimnya begitu. Tapi yang saya bahas ini adalah oknum Gus yang berkedok agamos. Agamos itu artinya agak merongos, makanya lahirlah seorang perongos yang tukang adu domba, yang tukang fitnah. Yang sekarang si perongos ini nggak bisa setoran mobil. Dari ngambil dari pertama nyampe sekarang nggak bisa setoran, akhirnya ditarik mobilnya, diambil alih oleh EH. Itu informasi dari Radio Bergigi yang pernah saya lancurkan ke sana. Jin saya mengatakan begitu. Jadi si perongos ini nggak bisa setoran, akhirnya mobilnya diambil alih. Dulu mengatakan bahwa itu adalah kontan. beli kontan terus BPKB-nya dipoto, tapi dipotonya di tempat duduknya para yang punya showroom di sono. Jadi foto doang, bukan di video BPKB itu, enggak. Sebelum rekan-rekan komentar, rekan-rekan nonton konten saya, kuatkan pikiran Anda, rasa Anda, dan batin Anda. Karena kalau pikiran Anda tidak kuat, nanti Anda trauma dan sakit hati. Sebelum Anda komentar nyinyir, Anda harus kuatkan dulu mental. Karena konten saya mengobrak-ngabrik alam bawah sadar Anda, yang notabene Anda percaya sama orang halusinasi. Kuatkan dulu, doa dulu, supaya Anda tidak sakit pikiran. Kembali lagi ke si perongos yang tukang fitnah, yang tukang adu domba. Anehnya yang diadu domba juga percaya, sama-sama perongos, sama-sama double. Ya. Jadi ngaku kalau beli mobil harganya 350 juta kontan. Ini BPKB-nya fotokopi, kok di fotokopi, di foto cekrek. Ngambil mobil tambah DP di showroom, ya Allah Gusti, ya ada orang kayak begitu ya, aneh itu. Ngambil mobil tambah DP diklaim beli 350 juta. Dari mana dia? Orang dia tuh ngutang sama saya 50 ribu 3 kali gak pernah bayar. Aduh, si perongos, raja halu, raja fitnah, di mana-mana punya masalah. Itulah yang pernah saya lihat, karena saya bersama mereka itu 4 bulan. Mengaku ustadz tapi ustadz gadungan, yang sholat kagak, bulan puasa juga puasa kagak. Itu yang pernah saya lihat. Ini bukan fitnah tapi nyata dalam penglihatan saya. Sehingga dia rela memfitnah saya supaya dia menjadi penguasa. Karena saya dengar dari telinga saya. Jadi si perongos ini sekarang menjadi ustadz gadungan yang kemana-mana membawa dompet besar. Yang saya lihat sholat kagak, bulan puasa kagak, tapi dirinya diklaim sebagai ustadz. Ustadz gelar dari mana saya juga kurang paham. Oknum ustadz. Ingin menjadi seorang penguasa tapi tidak sadar diri, tidak melihat sikon, tidak melihat kondisinya, atau tidak melihat kepribadiannya mereka sendiri. Padahal hidupnya montang-manting tidak karuang, tinggal pun juga montang-manting tidak karuang. Informasi dari Jin Radio Bergigi yang saya lancurkan ke kota Jawa Timur, informasinya valid dan nyata.
sekarang banyak drama Nusantara yang berkedok agama, yang mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan para wali dan keturunan para nabi, dan pernah saya dengar lagi dia adalah keturunan Sonan, pernah ngaku lagi sebagai kerajaan. Halusinasinya sangat luar biasa. Kenapa seorang oknum dukun mengatakan begitu, mengaku keturunan wali, keturunan nabi? Nah, tujuannya sih para oknum dukun ini supaya orang yang nonton terjerumus atau mempercayai tontonan menjadi tuntunan yang diceritakan oleh si halusinasi tingkat dewa ini. Makanya dia seakan-akan ngehalunya tinggi, seakan-akan dia meruqyah orang, dan kitabnya ada di tangan kiri dan di tangan kanan nyiramin pakai selang gitu. Itu supaya diklaim bahwa mereka itu benar-benar ahli suci, padahal itu adalah konten drama Nusantara. Drama yang sangat digemari oleh orang-orang idiot atau orang-orang pendidikan kurang maksimal, biasanya begitu. Ada juga si oknum gus atau oknum ustadz, bahkan oknum kiai, mengaku dirinya keturunan para wali, mendatangi dukun santet. Nah, dukun santet itu memakai baju poleng, memakai kostum apa itu budaya Jawa, biasanya begitu. Dia menjelek-jelekan budaya Jawa juga. Seakan-akan setiap orang yang diklaim sebagai dukun santet itu selalu kalah, selalu mutah darah, dan selalu mati. Tapi kalau dibilang itu drama atau dibilang settingan, dia tidak mau. Kamu tidak tahu ilmu al-hikmah. Nah, biasanya begitu. Di double Nusantara biasanya arti apa ngelesnya begitu. Tapi nanti kalau udah kedesak, biasanya ngelesnya, wah ini kan hanya hiburan. Nah kan konten saya kan hiburan. Ya orang-orang saya obatin juga hiburan kok. Nah, gitu. Itu yang saya lihat, drama Nusantara itu memang penuh penghiburan. Orang Jawa mengatakan kalau nggak ngibul dapurnya tidak ngebul. Itu si oknum Sontoloyo yang tidak bertanggung jawab. Anehnya lagi dipercayai pada para orang-orang idiot yang tidak punya pengalaman. Itu yang saya lihat. Makanya banyak orang yang tersesat, banyak orang yang gemblung, karena belajarnya kepada orang raja gemblung. Ya makanya dari gemblung gitu, tidak menjadi waras. Padahal di Jawa Dipa Nusantara Indonesia ini gudangnya ilmu logika, ilmu waras, surganya dunia ya ada di Pulau Jawa. Yang disebut surga itu kehidupan yang nyata, yang kita nikmatin setiap hari, hasil dari alam itu numbuh gitu. Contohnya tanam-tanaman, buah-buahan, obat-obatan, dari rempah-rempah, semuanya ada di Indonesia. Ya oknum-oknum bersorban, dukun-dukun berkedok agamos yang mengikuti jejak si onta ini mengklaim bahwa dirinya seorang ahli suci, padahal sholat kagak, puasa juga kagak. Sholatnya yang saya lihat hanyalah maghrib dan isya. Itu kalau ada orang yang datang banyak, tapi kalau nggak ada yang datang ya nggak bakal sholat ke berjamaah. Itu yang saya lihat. Ini bukan fitnah tapi nyata, karena saya menyaksikan dengan sendiri. Setiap hari bareng mas saya nggak pernah sholat, setiap banyak tamu yang datang sholat. Itu pondok drama tetangga saya sini. Tapi kalau yang di Blitar itu nggak tahu, itu kayaknya lebih parah. Ya, ini si perongos, si double dan si maling ini, memang mereka ini sekongkol ingin menjatuhkan seseorang dengan cara yang pelan-pelan, secara halus,
Nah, disitulah kehancuran Anda sendiri di depan mata. Bila mana Anda tidak mau dibahas, ya jangan dipublikasikan. Bila mana Anda sakit hati atau Anda merasa sakti, ya buktikan kesaktian Anda. Apalagi sekarang saya melihat ada orang sayembara menantang dukun santet. Baru sadar kamu kalau santet itu hanya permainan psikologi. Baru nyadar. Siapa yang bisa nyantet saya kasih hadiah 1 miliar. Hanya ikut-ikutan aja. Dulu kemana? Setelah saya berani menantang dukun-dukun yang asli, ada baru keluar-keluar sekarang. Dulu kemana bertahun-tahun? Gitu. Baru nyadar kalau santet itu hanya permainan psikologi alam bawah sadar. Baru nyadar ya. Makanya santet itu kuantum. Ya, kuantum yang asli, yang real, tapi yang memahami itu 1000 banding 1. Kalau asli orang Jawa Tulen saya percaya, tapi kalau Anda masih berkedok begitu-begitu, nggak mungkin Anda paham. Dan saya tidak akan membahas tentang kuantum. Paling saya membahas tentang santet psikologi atau santet media racun. Itu yang biasa dipakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau asli keturunan Jawa Dipa yang dari perkampungan atau pelosok Jawa Nusantara, pelosok desa-desa, dia akan memahami kuantum. Nah, makanya di negeri kita ini banyak orang halu yang berkedok agamos. Agamos itu agak merongos. Pergi ke negeri jiran, pulang ketemunya merongos.